Sobat Invest, kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih tentang DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Nah, mungkin ada yang sudah tahu apa sih DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah, atau mungkin ada yang belum tahu. Kalau pengen tahu lebih banyak, kita akan ngobrol langsung nih. Sudah bersama saya nih Sobat Invest, ada Ibu Kepala Dinas dari DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah, ada Ibu Insinyur Sakinah Roselasari MSI MSC. Halo Ibu, apa kabar? Baik, assalamualaikum Mbak Dian Waalaikumsalam. dan Nah, Sobat siap. Invest. Sebelum kita ngobrol nih Bu, Ya, bisa disapa-sama dulu nih Sobat Invest yang hari ini mendengarkan atau melihat tayangan YouTube kita. Silahkan. ya, Sobat Invest masih kenal DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah yang punya simbol salam investasi yang selalu naik. Nah, kadang-kadang DPM PTSP panjang ya Mbak Iya, Dian ya. betul. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Intinya apa? Penanaman modal dan perizinan itu saja. Ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut, monggo Mbak Dian. Nah itu dia, itu sudah di-spill sedikit nih sama Ibu Sakinah selaku Kepala Dinas DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Pasti Sobat Invest juga pengen tahu lebih banyak lagi nih Bu tentang DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah ya. Nah yang pertama ini sebenarnya apa sih Bu peran utama nih DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah itu sendiri sih? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah penanaman modal, yang kedua adalah perizinan. Nah, penanaman modal bagaimana menarik investasi untuk masuk ke Jawa Tengah. Ya. Entah itu penanaman modal asing, PMA, kemudian penanaman modal dalam negeri, PMDN, atau sektor mikro kecil, UMK. Nah, ini yang penanaman modal. Di satu sisi ada perizinan. Oke. Bagaimana proses perizinan, kemudian pelaku usaha masuk atau semua hal yang berkaitan dengan proses perizinan. Nah, nanti kalau mengulik tentang perizinan seperti apa, pastinya kalau seluruh Indonesia yang namanya DPM PTSP, baik itu di provinsi atau di kabupaten kota sama. Aplikasinya itu sama, OSS RBA, Online Single Submission Risk Based Approach. Artinya bahwa semua proses perizinan melalui digitalisasi dengan OSS RBA sesuai kewenangan. Kewenangan provinsi berarti ada di provinsi dan semua provinsi di seluruh Indonesia sama. Kabupaten kota sesuai kewenangannya juga sama. Yang tidak sama adalah ketika ada proses-proses perizinan atau pendukung perizinan yang memang tidak ada di OSS RBA. Kemudian daerah ada yang masih manual, ada yang sudah melalui digitalisasi, dan Jawa Tengah termasuk yang semua proses perizinannya melalui digitalisasi. Mantap. Jadi tidak ada yang proses manual. Kemudian kalau digital itu pelaku usaha kan bisa men-tracking prosesnya itu sampai di mana. Masih di dinas teknis atau sudah masuk ke dashboard kami. Nah, itu nanti kalau misalnya ada penolakan, penerimaan, semuanya ada notifikasinya. Jadi siap jateng itu digitalisasi yang di luar OSS RBA. Dan kami pastikan bahwa semua layanan ini gratis. Tidak ada yang namanya gratifikasi dalam bentuk apapun. Kami mengharapkan memang masyarakat untuk tidak tatap muka dengan petugas kami. Tapi ternyata kami dan teman-teman di kabupaten kota itu masyarakat warga plus 62 itu masih membutuhkan yang namanya pendampingan. Kemudian namanya tanya itu kalau enggak dengan petugas kok enggak mantap gitu, sehingga kami tetap ada yang namanya front office untuk yang di provinsi. Nah, untuk di kabupaten kota kami ada mall pelayanan publik MPP. 35 kabupaten kota di Jawa Tengah itu semuanya sudah memiliki mall pelayanan publik. Artinya semuanya sudah tersedia dan ini kayaknya provinsi satu-satunya yang semuanya kabupaten kota sudah ada MPP. MPP ini bagian dari kewajiban atas pelayanan publik ini dan sesuai dengan apa yang sudah
tentukan oleh pusat, regulasinya oleh Kemenpan RB. Oke, Jadi baik. kami melaksanakan itu demi apa? Demi pelayanan publik yang transparan, ya efisien, dapat dipertanggungjawabkan. Nah itu dia tujuannya. Gitu. Jadi nggak ada alasan lagi ya Bu kalau misalkan wah jauh nih kalau misalkan kita mau invest terus di luar kota atau mungkin di kabupaten lain, ternyata hampir semua kabupaten sekarang sudah ada ya Bu, kabupaten kota. Nah kalau tadi disampaikan semua digital. Nah mungkin ada masyarakat yang sudah mengakses, ada yang belum. Nah kalau belum caranya seperti apa ini Bu? Jadi gini Mbak Dian, kan tidak semua melek terhadap teknologi. Pelaku usaha itu ada yang tidak memiliki gadget. Padahal untuk masuk di OSS RBA punya email lah, ada gadgetnya, ada wifi dan lain sebagainya. Contoh kecil, kewenangan provinsi ada di layanan untuk kapal yang melaut 12 mil ke bawah. Nah itu kan masyarakat yang ada di pelosok, kemudian tidak memiliki gadget. Itu seperti apa? Kami akhirnya jemput bola. Tidak kemudian melayani satu persatu, tidak. Tetapi kami ada di tempat pelilangan ikan, sehingga kami bertemu dengan banyak nelayan yang kemudian kami layani 1, 2, sampai 3 hari. Nah itu kami lakukan pada yang pelaku usaha memang memiliki keterbatasan untuk akses. Kami kemudian bikinkan email. Kami kemudian menyediakan wifi. Sehingga kemudian memiliki nomor induk berusaha, kemudian proses selanjutnya untuk perizinan. Jadi kami jemput bola intinya. Termasuk juga untuk kaum disabilitas. Sahabat difabel itu tidak perlu khawatir, misalnya pelaku usaha yang sektor kecil, mikro, kemudian akan mengembangkan usaha atau berharap memiliki NIB, nomor induk berusaha, kontak saja, bisa ke kabupaten kota, bisa ke provinsi, kami akan menjemput. Tapi tentunya tidak hanya satu ya, sebaiknya ya paling tidak ada 5, syukur-syukur lebih dari itu, sehingga kami efisien lah untuk ketika melakukan jemput bola itu satu kelompok kami terlayani. Baik, itu buat yang memang tidak bisa untuk mengakses segala macam ya Bu ya, keterbatasan itu. Nah kalau memang kita bisa nih semua dan kita wah saya belum punya nih, atau kita harus mendownload kah atau melalui web kah atau seperti apa nih Bu untuk OSS-nya? Betul, jadi di web aja di oss.go.id itu bisa kemudian masuk. Misalnya ada kendala atau ternyata kalau kadang-kadang kalau membaca sendiri kan butuh pendampingan. Front office kami bisa melayani. Jadi atau call center kami nanti di akhir podcast ini ada ada yang bisa di-share untuk kontak untuk call center kami, dan itu tidak hanya di provinsi, kabupaten kota pun siap untuk melayani melalui mall pelayanan publik. Mantap. Jadi semuanya bisa terkoordinir ya Bu, semuanya betul. Baik. Harapannya kan memudahkan pelaku usaha manapun, mau kecil, menengah, besar. Nah gitu. Baik. Nah itu tadi baru peran dari DPM PTSP nih, Sobat Invest. Nah sekarang pasti juga penasaran ya, sebenarnya apa sih fungsinya sendiri nih Bu dari DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah itu apa Bu? Ya, jadi kalau sesuai dengan regulasi, kami itu ada peraturan gubernur. Kalau tidak salah nomor 57 tahun 2021 tentang struktur organisasi perangkat daerah. Nah itu yang namanya DPM PTSP, yaitu tugasnya selain segala sesuatu berkaitan dengan penanaman modal, juga dengan perizinan. Nah ini untuk penanaman modal, itu bisa bagaimana perencanaannya, pelaksanaannya, promosi investasi, kemudian juga setelah ada para pelaku usaha yang tertarik, bagaimana pendampingannya, kemudian juga bagaimana kami membantu memfasilitasi untuk proses perizinan, sehingga endingnya adalah pelaksanaan investasi. Kan investasi itu ketika ada di suatu daerah pasti menggerakkan roda perekonomian. Nah itu tugas kami. Tugas utamanya baik. Nah menggerakkan roda perekonomian dan membuat para investor ini untuk hadir seperti itu ya Bu ya. Hadir. Kemudian pastinya nanti akan ada
multiplier effect, spread effect terhadap lingkungan, ya entah itu terkait dengan raw material, tenaga kerja, kemudian pendukung-pendukung mikro kecilnya pasti itu berdampak. Betul. Nah, mungkin yang paling penasaran Ibu, yang strategi yang dilakukan oleh DPM PTSP selain tadi segala cara sudah dipermudah, baik itu digital, jemput bola, dan juga bahkan kita berada di titik-titik yang memang banyak sekali yang harus investor yang ada di situ seperti itu. Nah, selain itu strategi apa saja sih Bu yang sudah dilakukan agar investor ini atau banyak yang melakukan investasi nih Bu? Iya, promosi investasi itu menjadi kuncinya. Tetapi para sobat invest, kemudian Mbak Dian, perlu saya sampaikan bahwa investasi yang masuk di Jawa Tengah ini menurut kami dan menurut Bappenas adalah investasi berkualitas. Karena apa? Investasinya itu menyerap tenaga kerja banyak. Ya. Kemudian investasinya itu adalah export oriented. Jadi mengekspor, full mengekspor sehingga tidak mengganggu di dalam negeri karena kebanyakan kami itu PMA-nya memang yang padat karya. Kemudian juga yang ramah lingkungan terkait dengan industri hijau. Apa itu Ibu industri hijau? Industri hijau, green investment sekarang itu kan didengung-dengungkan untuk menggunakan yang namanya energi baru terbarukan. Ya, jadi perusahaan-perusahaan besar itu bagaimana menggunakan listrik yang bukan fosil. Kemudian juga menggunakan energi surya, panel. Kemudian juga menggunakan jadi di dalamnya ada lingkungan, kemudian juga penataan lingkungan yang baik sehingga ada biopori dan lain sebagainya itu terjaga. Istilahnya seperti itu. Dan ini yang kemudian menjadi daya tarik di Jawa Tengah adalah sektor-sektor yang seperti saya sampaikan padat karya itu. Jadi PMA, penanaman modal asing yang masuk ke Jawa Tengah itu mayoritas adalah sektor-sektor yang alas kaki, kemudian alas kaki itu sepatu, Mbak. Jadi merek apa saja itu ternyata di Jawa Tengah itu banyak ya Bu ya yang buat. Dan karena export oriented, nanti sobat invest kalau mau beli di Jepang, di Korea, di Jepang, di Amerika, di Eropa, made in Indonesia, jangan-jangan itu made in yang ada di salah satu kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Betul. Nah itu saya ingin menyampaikan hal tersebut karena kalau dilihat nilai investasi dibandingkan dengan provinsi sebelah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita jauh, jauh sekali. Di sana bisa mencapai lebih dari realisasi investasinya 200 sekian triliun. Jawa Tengah hanya kisaran di ini insya Allah di 2024 ini karena baru rilis dan kami masih melakukan pendataan memang sudah lebih dari 80 triliun. Tapi hanya 80 triliun. Tapi kita itu effortnya luar biasa. Karena apa? Jawa Tengah itu tidak memiliki industri yang kayak Jawa Timur smelter. Satu industri saja 29 T. Kemudian manufacturing yang ada di Jawa Barat itu sudah settle. Jawa Tengah kan enggak. Kawasan industri baru ada 8 di Jawa Tengah. Jadi effort kami merayunya para investor tuh luar biasa. Dan kami tidak kemudian pilih kasih, oh ini PMA nih harus enggak. Semua sama, PMA, PMDN, bahkan mikro kecil itu bagi kami itu penopang yang luar biasa. Karena realisasi investasi Mbak Dian dan Sobat Invest di 2023 itu dari realisasi 77,02 triliun, 26%-nya itu ditopang oleh sektor mikro kecil. Artinya memang Jawa Tengah ini sektor mikro kecilnya sangat kuat. Jadi kami tidak menutup mata untuk investasi seperti itu dan yang membanggakan adalah seperti yang saya sampaikan menyerap tenaga kerja banyak. Tetangga sebelah itu memang realisasi investasinya tinggi, tetapi tingkat pengangguran terbukanya juga tinggi. Kami kan tidak ingin karena
investasi itu harus menyerap tenaga kerja banyak, mengurangi angka pengangguran yang pastinya akan menurunkan angka kemiskinan. Itu kan harapan kami. Jadi kalau dipikir, wah nanti Jawa Tengah berarti masih sektor padat karya nih yang tidak padat modal. Kami tetap padat modal pun ada di kawasan ekonomi khusus Kendal. Tetapi sekali lagi bahwa padat karya itu memang masih dominan ada di Jawa Tengah dan kami memerlukan industri ini untuk menyerap tenaga kerja banyak, mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Baik. Nah, tadi kan juga Ibu menyampaikan ya, pasti ada tantangannya nih Bu, karena kan tidak mudah seperti yang tadi disampaikan, tidak mudah nih untuk mencari investasi untuk datang ke Jawa Tengah nih. Nah, sejauh ini apa sih Bu tantangan paling besar nih untuk mendatangkan investasi-investasi di Jawa Tengah ini? Jadi mungkin Sobat Invest yang mendengar, oh ternyata di Jawa Tengah ini banyak loh kelebihannya, ayo berinvest di Jawa Tengah gitu. Jadi gini Mbak Dian dan Sobat Invest, buka saja di webnya kami, DPM-PTSP Jawa Tengah, itu pasti ada yang namanya Central Java Investment Business Forum. Itu kegiatan promosi investasi tahunan. Kemudian kami punya CJIB, Central Java Platform, yang kami itu platformnya, digitalnya itu ada informasi-informasi apapun yang diperlukan calon investor. Kawasan industri itu ada. Data-data semua kawasan peruntukan industri ada juga. Kemudian bagaimana untuk masuk proses perizinan, bagaimana dengan tax allowance, tax holiday dan lain sebagainya itu ada. Tetapi memang sekali lagi bahwa proses untuk PMA, penanaman modal asing itu memang proses perizinannya ada di pusat, bukan di provinsi. Tetapi kami memfasilitasi. Banyak sudah calon investor atau investor dari luar yang kemudian ada kendala, kami fasilitasi. Dengan apa? Ya dengan virtual, dengan kementerian dan lembaga terkait yang kemudian ini yang memproses secara teknisnya, kami duduk bersama untuk kami urai. Sebetulnya bottleneck-nya itu di mana. Dan ternyata ini gedok tular juga dari pelaku usaha. Sehingga yang namanya pelaku usaha, saya sebutkan nih, ada dari Korea, kemudian dari China itu, kemudian enak loh, nyaman loh. Kemudian ada relasinya untuk kemudian melakukan investasi dan itu nyata gitu, karena hampir setiap minggu kami menerima rombongan calon investor untuk yaitu konsultasi, meskipun kewenangan di pusat tetapi konsultasi ke kami sampaikan bahwa ini tempat yang baik untuk konsultasi karena paling tidak tahulah daerah kawasan peruntukan industri, kawasan industri, sehingga jangan sampai calon investor itu salah untuk membeli lokasi investasi. Jangan sampai dengan salah ini ternyata peruntukan RT RW-nya bukan untuk industri, nanti izinnya nggak keluar. Itu yang kadang bikin malas untuk urus ya Bu. Kami juga menemukan hal seperti itu gitu. Ternyata loh kok sudah beli, lah ini saran dari siapa? Oh ternyata ada yang menyarankan yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Dan itu memang harus benar-benar dihindari ya Bu ya. Betul. Karena biar investor itu tidak kecewa tentunya ya. Karena jangan sampai salah lokasi sehingga izinnya tidak keluar. Benar sekali. Dan yang paling penting adalah trust ya Bu, ya seperti yang ini, trust, dan tentunya investor itu butuh yang namanya transparansi dan juga akuntabilitas tentunya agar mau maksudnya pelayanannya pun benar-benar transparan, akuntabilitas dan bisa terpercaya seperti itu. Nah, bagaimana nih untuk DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah sendiri Bu? Apakah sudah memenuhi itu atau seperti apa? Ya, yang pasti kami ini dengan proses pelayanan yang full terdigitalisasi, tidak ada layanan yang manual. Ini bagi kami untuk menunjukkan kepada calon investor ini loh prosesnya. Prosesnya itu tidak kemudian yang kalau biasanya kan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Benar. Kami ingin menunjukkan itu. Memang beberapa kendala dari investor itu juga ke kami. Contohnya adalah
proses izin lingkungan yang ternyata kan harus ke kementerian, ke pusat, kemudian antri dan lama. Tetapi kami juga memfasilitasi. Kami kemudian bersama-sama untuk ke kementerian atau juga virtual untuk yaitu tadi fasilitasi untuk mengurai bottleneck-nya seperti apa dan di mana kekurangannya apa sehingga calon investor itu ada kepastian, kepastian akan waktu, kepastian akan regulasi. Nah itu penting untuk kami jaga. Oke, nah mungkin juga Sobat Invest ada yang penasaran nih Bu. Sebenarnya nih Bu, untuk proses dalam perizinan itu memerlukan waktu berapa lama sih Bu? Dari awal misalkan mengurus nih, dari awal sampai dengan selesai, itu kira-kira butuh waktu berapa lama nih? Kadang mungkin ada yang kebetulan, investasinya melalui jalur yang salah, kok lama ya, dipersulit segala macam. Nah, yang resmi itu idealnya berapa lama? Nah gini, setiap perizinan ada SOP-nya, ada berapa hari. Bisa dilihat di mana, di OSS RBA itu sudah nampak. Di Siap Jateng sudah nampak juga bahwa proses ini memerlukan dokumen ini yang kemudian harus di upload, kemudian berapa hari, berapa lama itu nampak. Nah kalau kemudian semua proses sudah dilakukan dan diupload, si berkas ini kemudian sudah jalan otomatis ke dinas yang mengeluarkan Rekomtek untuk kemudian juga di verbal, verifikasi dan evaluasi, kemudian baru masuk ke dashboardnya. Intinya setelah semua beres masuk ke dashboardnya DPM-PTSP. Dashboard kami itu juga tidak serta-merta saya bisa meng-approve. Ada back office kami yang mengecek antara nama, antara data, itu harus dicek satu persatu. Begitu clear and clean baru masuk ke dashboard saya untuk kemudian saya approve. Dan Sobat Invest pasti kalau semuanya lengkap, hari itu masuk lengkap dan sudah terverifikasi masuk ke dashboard saya selaku Kepala DPM PTSP, kami akan memproses itu di hari yang sama. Hari yang sama ya. Di hari yang sama, meskipun misalnya sudah tidak office hour gitu ya, tidak masalah. Itu tugas saya itu ya saya harus kapanpun, dimanapun, makanya saya selalu bawa laptop untuk kemudian sesuai dengan tugas saya melakukan approve di OSS RBA. Enaknya di OSS RBA atau Siap Jateng terdigitalisasi, kemanapun saya pergi asalkan bawa tab, bawa laptop, ada wifi, itu bisa approve. Kalau dulu kan manual kan harus di meja dan lain sebagainya. Nunggu ibu sedang keluar gitu ya Bu ya. Baik, nah itu untuk yang langsung misalkan semua syarat-syaratnya terpenuhi dengan baik ya Bu ya. Itu bisa satu hari jadi. Nah, semisal nih Bu harus ada yang revisi, wah ternyata berkas ini salah nih atau berkas ini kurang, itu nanti apakah juga ada notifikasinya atau seperti apa? Ada. Jadi ada notifikasi. Jadi Mbak Dian dan Sobat Invest, yang satu hari jadi itu adalah yang izin penelitian. Tapi kalau yang lain pasti ada proses-prosesnya, yang itu bisa dilihat, dibaca, kemudian terkait dengan kalau ditolak, itu pasti ada notifikasinya, ada penjelasannya. Dokumen saudara kekurangan ini untuk dilengkapi, diupload kembali, atau berkas uploadnya tidak jelas, buram dan lain sebagainya, mohon ditingkatkan apa ya istilahnya, kualitasnya untuk kemudian bisa terbaca oleh kita kami ini. Semuanya ada notifikasinya. Jadi tidak perlu kemudian nanya dan lain sebagainya atau datang. Semuanya terinfo dengan baik. Benar. Jadi mau dari negara manapun, kemudian dari daerah manapun, itu bisa ya Bu. Jadi revisinya pun juga bisa di mana aja. Tidak perlu yang harus datang ke MPP atau datang ke DPM PTSP, tidak perlu ya sekarang. Tidak perlu. Karena semua zamannya sudah digital nih Sobat Invest. Meskipun kadang-kadang masih ada yang ragu-ragu nih, perlu tanya langsung, kami persilahkan. Makanya kami tetap ada front office kami. Baik. Nah, karena kalau untuk mendapatkan investasi di Jawa Tengah itu kan pasti seperti tadi dibilang kan butuh tantangan dan juga tentunya itu tidak semudah yang dikira nih oleh Sobat Invest. Nah, kalau DPM PTSP bekerja sendiri kok sepertinya agak susah ya Ibu ya. Jadi butuh yang namanya dukungan masyarakat.
Iya. Nah, tentunya masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Sejauh ini harus seperti apa nih Bu partisipasi masyarakat nih agar mereka juga ikut terlibat nih untuk membantu agar banyak investasi nih yang datang ke Jawa Tengah. Iya. Yang pasti kami sangat memberikan apresiasi kepada pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu ketika internal kami misalnya, ini simple, jajaran kami ketika para pelaku usaha hadir kurang senyum, itu kami dilaporkan. Oh gitu? Iya, sampai kurang Okay. senyum aja dilaporkan. Apalagi kok misalnya sampai menerima hal-hal yang Ya marah-marah gitu ya Bu ya. tidak sesuai dan lain sebagainya pasti terlaporkan. Jadi eksternal itu bagi kami adalah cermin kami untuk memperbaiki diri. Dan alhamdulillah Mbak Dian, kami kemarin mendapatkan apresiasi dari Ombudsman, Ombudsman, ya ya. Republik Indonesia ORI, bahwa layanan kami mendapat nilai 99, sekian. Wes mantap, Ya, luar peringkat biasa. kedua. Betul, Ya. itu harus dipertahankan ya Bu Oh ya. ya, Siap. ya, dan itu pastinya juga internal dan eksternal. Eksternal kami tentunya partisipasi pelaku usaha dan siapapun itu untuk kami perbaiki. Termasuk juga kami kemarin di akhir tahun 2024 memperbaiki ruang layanan publik kami. Karena selama ini sempit, kemudian juga meskipun digital itu Mbak Dian dan Sobat Invest, ternyata masih banyak yang melakukan konsultasi, ya pendampingan. Iya, Nah, iya. ini ternyata nggak muat, nggak enak, nggak nyaman gitu. Akhirnya kami melakukan renovasi sehingga sekarang tempatnya lebih nyaman, lebih enak, dan monggo para calon investor kalau ada kesulitan kami siap dengan tim kami untuk kemudian meeting kecil ada di ruangan sudah Oke, kami sediakan. siap. Jadi tidak usah yang kayak, aduh kalau ke dinas pasti agak kaku segala macam gitu. Tidak ada ya Bu ya. Oke. Bawa anak kecil pun kami ada pojok untuk tempat mainan. Misalnya bundanya atau ayahnya lagi ngurus, nah itu si kecil Ananda itu bisa juga ada tempat permainan. Oke. Ibu hamil menyusui, kami ada layanan juga. Oke. Nah, tempatnya komplit meskipun kami sekali lagi kami berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada calon investor, kepada pelaku usaha dan siapapun, PMA, PMDN, mikro kecil, kami layani Semua ya tanpa Ji. pilih-pilih ya Bu ya. Oh pasti. Baik. Nah, Ji. ini bulan tahun 2025 kan baru saja nih Bu. Hampir sudah terlewat 1 bulan. Pasti DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah tentunya punya rencana-rencana ke depan nih Iya, tentunya. iya. Nah, boleh dong Bu disampaikan nih kira-kira apa sih rencana ke depan dari DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah ini? Ya, yang pasti untuk proses perizinan kami ada jemput bola. Kami tetap ada layanan untuk jemput bola, jebol ikan, jemput bola layanan perizinan kapal. Oke, jebol ikan ya Bu jebol ya. ikan. Nanti ada di titik-titik di mana nelayan itu berkumpul, misalnya tempat pelelangan ikan. Iya. Nah, biasanya juga banyak yang kemudian memanfaatkan karena mereka sekali lagi tidak tahu terkait dengan bikin email dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian kami ada juga satu jebol ikan, yang satu penasi Johan. Oh, penasi Johan. Pekan layanan investasi. Nah, ini juga kami tidak hanya layanan untuk perizinan, tetapi juga kami layanan apapun. Misalnya perusahaan besar kan diwajibkan untuk bermitra dengan UKM, kemudian mikro kecil. Nah, kami fasilitasi di situ. Kemudian kami ada konsultasi untuk LKPM, karena kalau perusahaan menengah besar itu wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan. Kadang-kadang kan perusahaannya ganti personil dan lain sebagainya, petugasnya berganti, itu butuh untuk bertanya dan lain sebagainya, kami fasilitasi. Kemudian kami juga gandeng dinas terkait yang banyak permasalahannya, misalnya dinas
perindustrian terkait dengan SIINAS, Sistem Informasi Industri Nasional, kemudian berkaitan dengan lingkungan hidup, izin lingkungan, kami juga menggandeng. Artinya di Penasi Johan ini kami integrated untuk layanan-layanan, dan kami biasanya mengundangnya tidak pada hanya tempat, misalnya tempatnya di Pekalongan, tapi Pekalongan dan sekitarnya kami undang. Batang, Kendal, kemudian juga Pemalang, Tegal, itu kami undang pelaku usahanya. Jadi memanfaatkan satu tempat tetapi integrasi dengan banyak perusahaan dari sekitar untuk bisa memanfaatkan, dan kami juga dengan DPM PTSP dan dinas terkait untuk melayani. Nah kalau untuk investor datang nih ke Jawa Tengah, sebenarnya untuk DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah ini ditarget nggak sih Bu sebenarnya? Target dong. Ditarget ya. Nah, di Renja kami ditarget. Nah sejauh ini optimis atau pesimis nih Bu 2025 nanti bakalan kita bisa nih 100% bakal tertutup nih investasinya atau bagaimana? Jadi kalau target Renja kami itu di 4% kenaikan investasi. Tapi internal kami untuk mempush bagaimana untuk mencapai, saya mentargetnya 10%. 10% ya. Karena kami melihat bahwa banyak industri yang memang relokasi, banyak yang industri yang kemudian memilih Jawa Tengah. Karena kan tempatnya sebetulnya strategis. Betul. Ada di tengah, sekarang tambah ada kawasan industri yang tadinya kan adanya di Kota Semarang, Demak, Kendal, tapi sekarang ada di Batang. Nah, kami memang berusaha untuk juga mempush ada banyak kawasan industri, karena kawasan industri itu sebetulnya magnet untuk menarik investasi. Ya, jadi seperti filosofinya kan seperti rumah penduduk ketika menempati tempat di real estate atau di non real estate pasti juga ada perbedaan. Kalau di real estate pasti semuanya tersedia, mau infrastruktur jalan, kemudian pengolahan limbah, listrik, gas tersedia. Tetapi kalau di luar kawasan industri pastinya jalan bisa dibangun dengan sendiri, kemudian instalasi dan lain sebagainya itu ya oleh pelaku usaha untuk kemudian mengembangkan. Tapi itu plus minus. Kadang-kadang juga ada pelaku usaha dan banyak yang memilih tidak di kawasan industri, tetapi ternyata kebanyakan adalah dekat jalan tol. Oh, dekat jalan. Ya, jadi Jawa Tengah itu sekarang ini banyak calon investor di Pantura. Kemudian ke bawah itu mulai dari Semarang ada jalan tol, kemudian Kabupaten Semarang, Salatiga, kemudian baru ke bawah sampai ke Sragen, nah kemudian Karanganyar. Betul, karena sekarang hampir semua dekat ya Bu, karena ada jalan tol itu tadi ya. Dan ini tantangan Mbak Dian dan Sobat Invest. Jawa Tengah ini kami berusahakan begitu ada calon investor, kami pasti menyampaikan competitiveness untuk investasi di Jawa Tengah 35 kabupaten kota. Tetapi memang karena yang tengahnya Jawa Tengah itu belum ada jalan tol, biasanya mereka itu PMA pasti milihnya di yang ada di Pantura. Di pinggir-pinggir ya Bu. Karena ternyata aksesnya mudah untuk raw material, untuk kemudian juga ketika sudah produksi produknya juga misalnya diekspor kan melalui pelabuhan dan lain sebagainya. Nah ini tantangan kami, moga-moga ada tol yang ada di tengah sehingga ada Banjarnegara, Kebumen, semua bisa masuk terakses gitu. Betul sekali. Itu tantangannya. Benar. Nah itu tadi udah disampaikan oleh Bu Sakina, tentunya berarti nih kalau ada investor yang kebetulan menyaksikan tayangan YouTube kita nih Bu, dan Sobat Invest juga yang tertarik nih, informasi-informasinya di mana aja sih? Mungkin penasaran nih, aku mau investasi di Jawa Tengah nih, saya bisa kepo-kepo atau bisa lihat-lihat di mana nih Bu? Nah di website kami ada CJIP, Central Java Investment Platform, dibuka aja, kemudian juga dibaca. Karena sebetulnya komplit di situ, fasilitas, kemudian ada lokasi dan lain sebagainya, itu ada semua.
Tetapi kalau misalnya masih ragu-ragu, silakan untuk hadir di tempat kami. Kami pasti akan memberikan informasi selengkap-lengkapnya. Oke, baik. Dan hadirnya tidak hanya di DPM PTSP Pusat ya Bu, tapi di MPP yang tersedia. Boleh. Nah, di 35 kabupaten itu dia. kota. Mungkin boleh disampaikan nih Bu, MPP-nya ada di mana aja yang memang sudah ada MPP-nya. Jadi mungkin nih Sobat Invest yang mau datang, oh ternyata di sini ada ya. Saya pikir saya harus jauh-jauh ke kota sebelah gitu. Nah, monggo silakan. Nah, Sobat Invest, ternyata di Jawa Tengah itu semua kabupaten kotanya sudah memiliki mall pelayanan publik. 35 itu sudah. Mantap. Dan ini tertinggi loh di seluruh Indonesia, karena provinsi lain itu masih sekitar ada 25, tetangga sebelah, kemudian juga belum 100%, tapi Jawa Tengah sudah 100%. Jadi 35 itu yang kemarin belum, itu kota Pekalongan, kemudian Kabupaten Temanggung, ini sudah soft launching. Artinya semuanya sekarang sudah. Mantap. Jadi luar biasa. Tidak ada kata jauh ya Bu ya. Tidak ada. Benar. Misalkan ada mungkin apapun kotanya, apapun kabupatennya, semua sudah ada MPP-nya. Jadi kalau misalkan mau konsultasi nih buat Sobat Invest, bisa di sana. Betul sekali. Oke, baik. Obrolan kita juga semakin menarik ke sini Bu, tapi waktu juga tidak cukup tentunya. Nah, sebelum kita pamit nih Sobat Invest, terakhir nih closing statement yang bisa Ibu sampaikan nih buat Sobat Invest yang melihat atau menonton tayangan YouTube kita. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dian dan Sobat Invest. Jawa Tengah ini magnet investasi. Kami melihat penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan sektor mikro kecil ini bagi kami semuanya penting untuk bisa menggerakkan perekonomian Jawa Tengah. Jadi jangan pernah ragu-ragu berkembang di Jawa Tengah dengan industrinya, karena dari asing aja kalau bisa saya sebutkan negaranya, banyak negara dari Singapura, kemudian Malaysia, kemudian China, kemudian Jepang, kemudian juga Korea, itu melakukan investasi di Jawa Tengah. Dan mereka merasa nyaman, sehingga kemudian ada unsur gedok tularnya. Nah, asing aja merasa seperti itu, apalagi PMDN, apalagi mikro kecil, pasti akan menjadi sahabat DPM PTSP 35 kabupaten kota. Kami fasilitasi semuanya, dan sekali lagi layanan kami bebas dari gratifikasi, tidak ada tarif, tidak ada yang namanya pajak atau retribusi. Sesuai dengan regulasi, bebas dari gratifikasi, dan itu juga terbukti. Karena kami selalu dipantau baik oleh KPK, kemudian oleh penilaian Ombudsman. Kalau sampai menemukan, jadi pelaku usaha menemukan hal-hal yang kami sebutkan tadi, misalnya ada jajaran yang mengutip dan lain sebagainya, tolong untuk kami diberitahu melalui call center ataupun melalui hadir ke tempat kami. Kami akan memberantas itu. Jadi itu komitmen kami, karena Central Java the right place to invest. Jawa Tengah adalah tempat yang terbaik untuk investasi. Oke, baik, kalau begitu terima kasih sekali buat Bu Sakina selaku Kepala Dinas DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Sudah sharing-sharing nih untuk Sobat Invest. Semoga ini bermanfaat ya buat Sobat Invest semuanya. Dan yang jelas tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Sakina, kalau ingin mengetahui apapun tentang DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah, bisa langsung datang ke websitenya ya Bu ya. Dan juga seluruh media sosialnya dari DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah, karena semua ada di situ ya. Betul. Baik, kalau begitu saya Dian Risti undur, dan juga Ibu Sakina Roselasari juga undur dari podcast kita hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam investasi.